Oke, selamat siang Pak. Kami dari Jaya dan Arema YouTuber. Hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023 ingin bertanya kepada Bapak Amir Hamzah sebagai pengamat terkait dengan peristiwa konflik di tanah Lempang. Silakan Pak. Kita masalah Lempang ini bermula dari sikap dan kebijakan Presiden Jokowi yang menjadikan investasi sebagai ideologi dan program strategi nasional sebagai doktrin. Akhirnya terjadilah apa yang kita sebut politik burung onta. Di satu sisi rezim Jokowi ini bicara tentang kemerdekaan, tapi di sisi lain dengan ideologi investasi dan doktrin program strategi nasional tadi, kedaulatan ini diperdagangkan. Kedaulatan dalam pengertian kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Nah, ada berbagai aspek yang kita bisa lihat yang sangat merugikan bangsa ini untuk masa depan yang panjang, karena sikap dalam memberikan izin bagi sebuah industri di Pulau Lempang yang luasnya sekitar 165 km persegi. Ada aspek-aspek internal, ada aspek-aspek global. Aspek-aspek internalnya adalah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kebijakan ini telah mengundang perlawanan terutama dari masyarakat bangsa Melayu yang akan bersikeras mempertahankan tanah leluhurnya, karena mereka sudah ada di sana kan sebelum negara Indonesia ini merdeka. Sehingga misalnya kalau kita berpikir dari menggunakan naskah proklamasi sebagai paradigmanya, maka pertanyaannya adalah kalau tanah ini disebut milik negara, negara dapat tanah ini dari mana? Karena tanah-tanah ini termasuk para penghuninya sudah ada di situ sebelum negara Republik Indonesia ini ada. Jadi tentu kan Presiden Jokowi dengan rezim harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, negara ini dapat tanah itu dari mana, siapa yang kasih sama dia. Itu satu. Nah, kedua, apa yang terjadi di sana sebenarnya kita lihat ini sudah pengingkaran dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena tugas pokok negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu bunyi dari alinea kelima dari Undang-Undang Dasar kita, dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dengan kondisi masyarakat yang diusir, masyarakat yang mau digusur, maka ini jelas kelihatan bahwa rezim ini sudah mengkhianati dan mengingkari amanat konstitusi. Itu secara internal. Tapi secara geopolitik kita akan melihat masalah-masalah bahwa kalau kita lihat dari teori penggunaan ruang, ini memang ada strategi dari Cina, terutama dari Partai Komunis Cina di sisi laut Cina Selatan, karena letak Rampang ini kan bagian selatan dari Pulau Batam yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timurnya, dan di sebelah baratnya berhadapan dengan Selat Malaka. Nah, Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan itu kan merupakan 40% lebih dari realitas dan dinamika perdagangan dunia itu dari sekitar itu. Ini berarti strategi Cina lewat kebijakan-kebijakan ekonomi penanaman modal mereka melakukan investasi, apalagi pada negara-negara yang terbuka dengan mengabaikan kedaulatannya, itu juga nanti akan diikuti oleh aspek-aspek politik dan aspek militer. Nah, kita lihat bahwa memang selama ini dengan konsep obornya, Xi Jinping sedang melakukan strategi penguasaan ruang, atau yang oleh Bung Karno dulu disebut Lebensraum, ruang hidup. Karena apa? Manusia memerlukan negara
negara memerlukan ruang yang nantinya merupakan wilayah untuk melayani, memelihara, dan memajukan kesejahteraan umum dari rakyatnya. Nah, di mana-mana misalnya aspek ekonomi itu sangat dipengaruhi akan memberikan dampak kepada aspek militer dan akan memberikan dampak kepada aspek politik. Jadi investasi Cina di Indonesia kan sudah di mana-mana. Dan investasi yang kita lihat bahwa sangat menyimpang dari konstitusi karena selain merusak lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dari sisi politik ada satu power konsep yang sedang dimainkan oleh Cina untuk memanfaatkan Indonesia sebagai ruang. Penduduk Cina sekarang kan udah lebih 1,8 miliar. Nah, dulu saya ingat waktu masih zaman perang dingin antara blok barat dan blok timur, blok komunis. Itu Khrushchev dan Zhou Enlai sering bercanda. Khrushchev menyatakan bahwa kalau kita perang gimana? Zhou Enlai menjawab bahwa kalau saya kirim tentara saya 1 juta mati di situ, bagaimana cara ente menguburkan mereka? Jadi kalau saya kirim tentara 1 juta mati, saya kirim lagi 1 juta mati, you akan kesulitan untuk menguburkan mereka. Nah, jadi sebenarnya ini strategi mencari ruang untuk memberi hidup bagi dia di mana Cina sudah terlalu padat. Maka dia harus cari daerah-daerah yang ada sumber dayanya sehingga bisa menghidupkan masyarakat Cina yang tinggal di situ, yang didatangkan dari daratan Cina untuk tinggal di situ, yang juga nanti produksi mereka bisa untuk kepentingan masyarakat di Cina daratan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ideologi investasi dan doktrin program strategi nasional ini hanya untuk kepentingan Cina, bukan untuk kepentingan nasional kita. Apalagi kalau kita lihat bahwa pengusiran satu masyarakat dari daerahnya, dari daerah tempat tinggalnya sudah bertahun-tahun, dari daerah leluhurnya, itu selain bertentangan dengan konvensi PBB tentang masyarakat adat, juga bertentangan dengan Statuta Roma. Statuta Roma yang menyatakan bahwa pengusiran masyarakat dari tempat tinggalnya itu merupakan satu kejahatan kemanusiaan. Itu diatur dalam Statuta Roma 1998 sebagaimana disebut dalam pasal 7 yang juga sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9. Jadi kita lihat dari situ dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Melayu di Rempang ini, bukan saja Statuta Roma yang sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi juga sudah mengangkangi undang-undang HAM yang sebenarnya harus diaktualisasikan secara jujur dan benar. Nah, itu saya lihat. Oleh karena itu nanti ini ke depan bisa membuat konsekuensi panjang. Karena ada aspek-aspek global, ada Statuta Roma yang dilanggar, maka tidak heran misalnya kalau ini dipertahankan terus setelah Jokowi turun, tidak lagi menjadi presiden, maka Jokowi bisa digugat di pengadilan internasional. Walaupun biayanya mahal ya. Tapi kalau saya ingat bahwa untuk membiayai gugatan di pengadilan internasional dengan menggunakan biaya 1 juta sampai 5 juta euro, saya kira masyarakat Melayu itu bisa untuk apa? Bisa secara konsepsional menyisihkan uang mereka untuk dana itu. Apalagi kalau kita lihat bukti bahwa pada tahun 45 saja untuk kepentingan Republik ini lewat Bung Karno, Sultan Syarif Qasim II dari Siak itu telah memberikan 13 juta gulden yang nilainya itu sama dengan 1.000 triliun rupiah kepada pemerintah Republik. Nah, ini faktor sejarah juga yang harus menjadi pertimbangan kita dalam melihat masyarakat kita, bukan saja di Rempang, bukan saja di Batam, tapi juga masyarakat Melayu yang ada di keseluruhan Kepulauan Riau, yang juga nanti ada kaitannya dengan masyarakat Melayu di Kalimantan, masyarakat Melayu di Sumatera Barat, masyarakat Melayu di Sumatera Selatan, masyarakat Melayu di Sumatera Utara, bahkan juga masyarakat Melayu di Jakarta ini yang kita kenal sebagai masyarakat Betawi. Nah, ini kan akan menciptakan suatu solidaritas nasional, solidaritas Melayu yang cukup signifikan, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita.
Nah, oleh karena itu saya kira barangkali Presiden Jokowi harus berpikir ulang. Nah, apalagi saya bergembira bahwa organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah telah menyatakan sikapnya menolak kebijakan ini. NU dengan tegas menyatakan bahwa perampasan tanah sebagaimana yang dilakukan di Rempang itu adalah haram hukumnya. Maka kita lihat bahwa apa? Ini berarti partai organisasi Islam kedua yang terbesar ini, NU dan Muhammadiyah, itu sudah membaca bahwa salah satu strategi lain dari Partai Komunis Cina dalam rangka investasi di Rempang ini juga adalah kegiatan de-islamisasi. Coba Anda pikirkan, kalau 16 kampung itu digusur, berapa masjid yang digusur, berapa musala yang digusur, berapa majelis taklim yang digusur, berapa wilayah pendidikan yang digusur, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka kira barangkali tinggal kita mengharapkan TNI bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan ini agar jangan sampai kebijakan yang menempatkan investasi sebagai ideologi dan program strategi nasional sebagai doktrin ini menjadi penghalang bagi kita untuk menegakkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Saya kira itu demikian pendapat saya tentang perkembangan di Rembang ini. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.